Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat RM, selamat datang di acara Ngopi Yuk hari ini. Tamu kita Bapak Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Gigi. Pak Boy ini sekarang mendapat tugas dari Bapak Presiden menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Selamat, Pak. Terima kasih. Acara Ngopi Yuk ini disiarkan melalui semua jejaring media sosial Rakyat Merdeka dan RMTV. Pak Boy, di masa pandemi ini upaya penanggulangan terorisme kan harus terus dilakukan, Pak. Iya, benar. Kita mau tahu nih, apakah sekarang ini orang-orang yang ditengarai melakukan kegiatan-kegiatan radikalisme atau yang mengarah ke terorisme, apakah juga stay at home mereka ini? Atau mereka mengkarantina diri mereka sehingga mereka berhenti beraktivitas? Atau justru sebaliknya mereka memanfaatkan kondisi pandemi seperti ini? Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Gigi. Jadi kalau dari pengamatan kita, BNPT tentu bersama dengan unsur-unsur terkait, aparat penegak hukum, terutama tentu kaitan tugas-tugas monitoring harian bersama Polri, kita melihat bahwa intensitas dari kelompok yang setidak-tidaknya hari ini kita identifikasi sebagai kelompok yang melakukan aktivitas radikal teror dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sepertinya mereka tidak berhenti. Kenapa? Karena di dalam tahun 2020, periode Januari sampai dengan Juni saja, beberapa peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan adanya rencana kegiatan aksi teror yang dideteksi berdasarkan hasil dari penyelidikan yang dilakukan, yang ditindaklanjuti dengan tindakan penegakan hukum dengan menangkap para pelaku ini bisa berjumlah hampir 90. Itu mengindikasikan bahwa semua sel-sel jaringan terorisme yang sejauh ini kita monitor, mereka tetap melakukan berbagai rencana aksi. Jadi dari jumlah kejahatan atau rencana kejahatan yang dilakukan itu, mereka berdasarkan Undang-Undang Terorisme terbaru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penyidikan sebagai pihak yang melakukan perencanaan aksi teror. Kita juga melihat bahwa tanggal 1 Juni yang lalu, di mana ada aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang anak muda bernama Abdul Rahman terhadap Polsek di Daha Selatan. Nah, itu adalah bukti di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata mereka juga mentargetkan petugas untuk dijadikan sasaran aksi teror mereka. Dan ternyata di dalam proses pengembangannya juga mereka dibantu oleh pihak-pihak yang selama ini dapat dikategorikan
melakukan perekrutan terhadap mereka, sehingga banyak seperti yang kami monitor dari hasil penyelidikan ini, mereka menyasar kepada anak-anak muda yang dipersiapkan menjadi pelaku serangan teror, walaupun kenyataannya itu dilakukan secara tunggal sendiri. Tapi di belakang mereka ternyata ada beberapa pihak yang membantu, bahkan mempersiapkan senjata tajam, mempersiapkan alat-alat sarana yang akan dijadikan sarana untuk melakukan aksi teror. Ini ya dapat dikatakan terorganisir. Jadi kami melihat masa pandemi COVID-19 ini tidak membuat mereka surut, dan bahkan mereka mencari peluang dengan kelengahan dari aparat, karena aparat mungkin fokus membantu di dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai daerah, tetapi mereka sepertinya tidak pernah berhenti merencanakan. Ini pengamatan yang kami lihat setidak-tidaknya dari hasil proses monitoring penegakan hukum yang dilakukan selama kurun waktu 6 bulan di semester pertama 2020. Demikian. Pak Boy, kalau kita lihat dari bulan-bulan sejak pandemi ini, kegiatan itu berarti masih aktivitas mereka yang ingin melakukan aksi itu terus. Apakah ada pola baru dalam upaya pencegahan, Pak? Apakah nanti Bapak mengikutsertakan teman-teman milenial untuk bersama-sama membuat narasi untuk melawan narasi aksi teror, Pak? Ya. Berdasarkan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT adalah lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam mengembangkan upaya-upaya penanggulangan terorisme. Diamanatkan upaya pencegahan yang semakin diprioritaskan. Ada 3 kegiatan utama di dalam pencegahan ini. Yang pertama adalah berkaitan kesiapsiagaan nasional. Artinya bahwa semua elemen masyarakat diminta untuk meningkatkan daya cegah, daya tangkal, kepedulian masyarakat di dalam menghadapi potensi ancaman terorisme. Jadi ini melibatkan unsur pemerintah, ya tentunya termasuk TNI Polri, termasuk unsur kementerian lembaga, termasuk kalangan masyarakat sendiri, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lintas profesi, lintas usia, lintas agama, yang diharapkan bersatu padu menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya rencana aksi teror itu bisa dicegah dan ditangkal dengan sinergitas unsur-unsur pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, kita melakukan kontraradikalisme. Jadi yang dilakukan dalam kontra ini ada 3, Pak Gede. Yang pertama adalah kontra narasi, yang kedua kontra propaganda, yang ketiga kontra ideologi. Kontra narasi terutama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya kontra untuk tidak memberikan ruang kepada konten-konten yang berada di dunia maya. Karena kita menyadari bahwa penyebar luasan paham radikalisme teror ini begitu masif di dunia maya. Sedangkan kita melihat pengguna internet di Indonesia ini jumlahnya cukup tinggi, lebih dari 150 juta dari 270 juta masyarakat Indonesia ini adalah
menggunakan internet dan 90% di antara mereka menggunakan media sosial. Nah, kami melihat bahwa penyebarluasan yang masif dari mereka harus diimbangi dengan upaya-upaya melakukan counter narasi. Karena apabila tidak dilakukan, kita khawatir mereka akan mendominasi ruang informasi publik dan itu akan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk anak-anak muda. Kemudian melakukan kontra propaganda. Nah, propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikalisme teror intoleran, dalam artian mereka adalah aliran dari pengusung ideologi terorisme, ini juga bukan saja dilakukan oleh mereka yang berada di Indonesia, tetapi juga mereka lakukan di luar. Nah, bagaimana kita melakukan kontra itu? Antara lain kita juga membangun yang kita sebut sebagai komunitas-komunitas duta damai. Jadi duta damai ini hari ini sudah sekitar 13 provinsi. Dia merupakan jejaring diseminasi informasi dari BNPT yang diharapkan menjadi simpul-simpul dalam masyarakat dan kemudian mendiseminasi berbagai informasi untuk melakukan langkah-langkah kontra propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak kelompok yang dengan sengaja menyebarluaskan paham-paham radikalisme teror. Nah, itulah yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah kontra ideologi. Karena kalau hari ini kita melihat bahwa terjadi proses transformasi ideologi, terutama ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Kami melihat bahwa wujud dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mereka yang melakukan aksi teror, mereka bukan, atau katakanlah yang mereka adopsi itu sebenarnya adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita Pancasila. Jadi mereka menggunakan paham-paham yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang datangnya justru dari luar Indonesia sendiri. Maka dengan akses atau sifat dari dunia maya yang borderless itu, mereka dengan leluasa transformasi konten ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan sebagian mereka berhasil mendapatkan pengikut di negara kita, dan bahkan di antara mereka termasuk mengajak mereka untuk menjadi foreign terrorist fighter di luar negeri. Jadi dari data yang ada kita lihat bahwa sudah lebih dari 1.000 masyarakat Indonesia yang dampak dari propaganda terkait dengan masalah aliran-aliran ideologi teror ini berangkat meninggalkan Indonesia, membawa anak, membawa keluarga, dan hari ini mereka ada yang ditahan di kamp penawanan, ada yang di kamp pengungsian, terutama untuk wanita dan anak-anak. Dan tentunya kami juga mendengar kabar bahwa mereka, di antara mereka yang meninggal dunia akibat yang menurut mereka itu adalah sebagai daerah perjuangan mereka, yang nyatanya mereka tidak mendapatkan kondisi atau kenyataan yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok teror yang ternyata kondisinya jauh berbeda. Jadi itulah yang dialami. Nah, cara-cara melakukan kontra inilah sebagai salah satu untuk kegiatan di bidang pencegahan yang perlu kita intensifkan di dunia maya dengan bekerja sama kelompok-kelompok komunitas dalam masyarakat kita, yaitu civil society yang concern dengan literasi dunia maya. Jadi proses literasi inilah yang nantinya akan memperkuat cara dari masyarakat Indonesia memanfaatkan dunia maya. Nah, kami bekerja sama BNPT
dengan sejumlah komunitas yang mereka fokus di bidang literasi digital, dan ini sudah berjalan dan sedang kita kembangkan lagi. Jadi semakin banyak komunitas yang bisa bersama kami, maka akan semakin besarlah kekuatan atau power kita di dunia maya dalam rangka melakukan kontra. Yang berikutnya adalah masalah deradikalisasi. Berdasarkan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 5 tahun 2018, proses deradikalisasi itu sudah harus dimulai ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Jadi begitu ditangkap, maka proses derat ini sudah mulai. Demikian juga masa penyidikan, masa penuntutan, kemudian masa menjalani hukuman di lapas. Dan bahkan setelah itu, pasca menjalani hukuman, mereka juga menjadi bagian yang kita lakukan monitor dan kita ikut sertakan di dalam program deradikalisasi agar mereka tidak kembali lagi ke dunianya. Karena kita khawatir ketika mereka sudah menjalani hukuman, apabila tidak ada program lanjutan, mereka akan bertemu lagi dengan kawan-kawan yang mungkin pernah satu ide dan gagasan dengan mereka, dan kemudian mereka kembali melakukan aksi-aksi teror. Dan itulah yang kita tidak harapkan. Jadi berbagai pendekatan itulah yang hari ini kita lakukan, dan bahkan selama dalam masa lembaga pemasyarakatan itu kita juga menyelipkan program-program untuk pembekalan kemampuan, balai latihan kerja, latihan menjadi peternak, petani, dan bahkan menjadi mekanik yang bekerja di bengkel. Itu juga sarana yang kita persiapkan buat mereka, dan tentunya juga tidak lupa dengan memberikan semacam pengetahuan, wawasan kebangsaan, masalah keterampilan menjadi pengusaha atau wira swasta, itu dibekali. Jadi kita berharap mereka ketika keluar langsung orientasinya adalah dunia baru, tidak lagi kembali kepada hal-hal yang terkait kejahatan teror. Kalau untuk tadi kan dalam pencegahan kita juga perlu misalnya memblokir situs-situs radikal. Kerjasama dengan Kemenkominfo bagaimana? Terus kedua tadi Bapak mengatakan kita melakukan sinergi pendekatan atau kerjasama dengan semua stakeholder. Apakah pendekatan dengan para kiai, ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, PBNU dan PP Muhammadiyah Bapak terus lakukan. Terus kedua tadi dalam pola pembinaan mantan napiter, pola pembinaan yang selama ini telah dilakukan di Deli Serdang dan Lamongan, apakah akan dijadikan model atau memang ada kita bikin sesuatu yang seperti itu tapi modelnya model baru karena ini masa pandemi Pak ya? Ya. Apakah nanti ada pola baru sehingga bisa tetap efektif Pak? Ya. Mengenai kerjasama dengan Kementerian Kominfo, jadi kami sudah bertemu dengan Bapak Menteri Kominfo dan tentunya kita membahas fokus kepada adanya penyebarluasan radikalisme di dunia maya. Jadi kita sudah merencanakan dan sudah dalam tahap realisasi perlunya semacam desk penanganan informasi yang sifatnya menyalahgunakan yang informasi yang berisi kepada hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran hukum untuk dibahas bersama. Jadi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya BNPT, tentunya baik itu dari Direktorat Cyber dari Kepolisian, SSN, termasuk juga tentu dari BIN, demikian juga
dari Intelkam Polri yang juga melakukan pengawasan dengan melakukan aktivitas cyber patrol, kita berupaya dapat membahas bersama mana konten-konten yang perlu segera diantisipasi. Karena tentu di negara kita pemegang otoritas dalam pengelolaan konten media sosial, kita harus tentunya berkoordinasi dengan Kominfo. Dan secara reguler selama ini pun kita telah memberikan masukan mana saja yang akun atau website yang narasinya, kontennya berisi tentang masalah radikalisme teror. Jadi kita memberikan masukan-masukan karena berkaitan dengan koordinasi dengan pihak platform atau provider ini dilakukan oleh jajaran Kominfo, sehingga ini bisa dilakukan secara berkala, kontinu, dan tidak dengan mudahnya konten-konten yang membahayakan ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang tentunya apabila itu dibiarkan bisa membangun sebuah pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kebencian kepada pihak-pihak lain. Jadi narasi-narasi yang mengandung ujaran kebencian inilah yang tentunya juga menjadi perhatian kita, propaganda, penghasutan, provokasi, ajakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perbuatan teror sedapat mungkin dapat dilakukan sebuah tindakan, termasuk tentunya tindakan hukum terhadap akun-akun atau website yang mengarah atau menyebarluaskan paham-paham tersebut. Kemudian di dalam proses pembinaan kepada mantan napiter, selama ini telah berjalan program deradikalisasi di Lamongan dan di Sumatera Utara. Dan dari Serdang, Pak. Deli Serdang. Jadi itu sudah berjalan baik dan termasuk juga yang dipesankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada kami, khususnya kepada saya pada saat dilantik pada bulan Mei yang lalu. Beliau berharap hal-hal tersebut bisa dilakukan penambahan di tempat-tempat lain. Nah, dalam hal ini beberapa sedang kita lakukan langkah-langkah persiapan. Satu hal yang dimungkinkan bisa ditambah dengan didukung adanya program sinergitas kita dengan kementerian lembaga, bahwa kita punya kerjasama untuk melakukan program deradikalisasi ini di 3 provinsi yang sementara ini disepakati. Jadi 3 provinsi ini antara lain tentu kami bekerja sama dengan unsur pemerintah daerah, kementerian lembaga, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga ex-napiter. Seperti contohnya yang telah berjalan adalah di Bima, di mana dengan kementerian lembaga itu kita juga telah membangun sebuah rumah susun yang nantinya dalam beberapa bulan ke depan akan diresmikan. Kemudian rencana di 3 provinsi, di Provinsi Sulteng, NTB, dan Jawa Timur, kita akan menambah agrowisata Nusantara. Agrowisata Nusantara lebih kepada pelibatan. Yang pertama adalah ex-napiter, yang kedua adalah masyarakat lokal untuk ikut mengelola agrowisata Nusantara yang nantinya juga merupakan program dukungan dari kementerian dan lembaga lainnya. Jadi di sana mereka nanti akan terlibat sebagai pengelola, termasuk juga di dalamnya tentu kaitan dengan masalah perkebunan, pertanian, dan juga bisa menjadi sebuah
kawasan wisata bagi masyarakat lokal yang nanti mereka pada akhirnya berkegiatan yang sifatnya jauh dari aksi-aksi yang mengarah kepada aksi teror. Jadi kita berharap ini bisa menjadi penguatan dalam program deradikalisasi yang sudah berjalan di 2 tempat tadi, sehingga ini adalah bentuk-bentuk baru yang akan kita perkenalkan kepada mereka. Jadi hari ini kami tahap pertemuan dengan unsur-unsur pimpinan di daerah. Jadi sedang dibahas penentuan lokasinya, kita perlu mencari yang tepat, yang tentunya mudah dijangkau oleh mereka-mereka yang berdomisili di provinsi tersebut, karena kita juga ingin membuat mereka terlalu jauh. Jadi kita inginkan mereka juga mudah menjangkaunya, dan kemudian program-program dari kementerian lembaga yang bisa diwujudkan di atas lahan itu nantinya kita akan sesuaikan. Jadi kontribusinya kita sesuaikan dengan kemampuan kekhasan yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Misalkan kalau di bidang pertanian kita berarti harus dengan Kementerian Pertanian. Kemudian kalau kita membentuk koperasi UKM di situ, di lokasi itu, kita berkoordinasi dengan Kementerian UKM. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kita harapkan sebagai wujud program deradikalisasi dalam wujud baru yang kita sesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Ya. Kalau untuk tadi kita memberikan semacam pendidikan wawasan kebangsaan, Pak ya. Bagaimana nanti kerjasama dengan para akademisi dari perguruan tinggi, Pak, yang mungkin bisa diajak bersinergi bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melawan aksi terorisme, melawan penyebaran faham anti kebangsaan, Pak. Ya. Sekitar 3 minggu lalu kami virtual meeting dengan Universitas Negeri Semarang, UNES. Ada satu hal yang menurut hemat kami diusulkan oleh guru besar yang ada di sana, bahwa narasi wawasan kebangsaan yang bisa diberikan oleh BNPT kepada perguruan tinggi dan kemudian digunakan oleh tenaga pengajar, dosen, untuk disampaikan kepada peserta didik ketika akan memulai perkuliahan. Nah, ini masukan yang menurut kami konstruktif dari kalangan akademisi yang nanti kami akan coba perluas ke beberapa perguruan tinggi lainnya. Dalam hal ini tentunya juga perlu kita berikan pembekalan-pembekalan kepada para mahasiswa, utamanya adalah mahasiswa-mahasiswi baru setiap tahun ajaran pendidikan, yang kita berharap di sana ada narasi-narasi yang kita titipkan kepada sivitas akademika yang ada di seluruh Indonesia, karena kita berharap wawasan kebangsaan ini terutama adalah sosialisasi apa yang telah menjadi konsensus nasional atau katakanlah dari program dari MPR RI, itu adalah terkait masalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Minimal 4 ini bisa menjadi fokus bahasan agar generasi muda Indonesia ini tidak kehilangan pemahamannya terhadap jati diri bangsa. Semakin ke depan, semakin mengglobal, semakin universal nilai-nilai di dunia ini, maka tentu tantangan kita untuk memantapkan wawasan kebangsaan ini bukan semakin mudah. Namun kita juga dengan perkembangan teknologi informasi ini menjadi peluang juga. Karena warganet atau
netizen, kita bisa sajikan dengan bentuk dalam kemasan yang lebih update dengan kondisi kekinian. Kalau zaman dulu, mungkin juga zaman Pak Kiki, kita ikut dalam penataran P4, pola 45 jam, pola 100 jam. Tapi mungkin ke depan ini kan dengan kondisi kekinian kita harus sajikan dengan konten-konten dengan penggunaan media sosial. Tetapi itu harus secara sistematis kita berikan kepada masyarakat Indonesia generasi muda. Karena apabila ini terjadi gap pemahaman wawasan kebangsaan dari para senior yang lebih tua kepada yang muda, maka kita khawatir tentu jati diri bangsa ini tidak bisa akan kita lihat kembali di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami di samping face to face, karena face to face ini kan kita tahu sedang kondisi COVID, pertemuan-pertemuan yang melibatkan jumlah besar, partisipan yang besar tentu tidak mungkin semuanya dilaksanakan secara virtual. Namun demikian tentunya ketika kondisi nanti sudah memungkinkan, kita bisa melanjutkan dalam bentuk dialog-dialog yang lebih equal, ya, setara. Jadi sebenarnya kita harus dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mereka juga berpendapat nilai-nilai Pancasila dalam kondisi kekinian itu seperti apa. Jadi ini harus disertai dengan sebuah dialog interaktif yang membuat mereka menjadi rasa memiliki dengan nilai-nilai kebangsaan itu. Dengan demikian semangat nasionalisme itu akan terpelihara dengan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat kepada kalangan milenial, sehingga mereka dengan mudah bisa mencerna dan tidak mengesankan ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan itu sebagai sebuah doktrin yang monologis, ya, tapi dia harus dialogis di antara sesama mereka, di antara yang lebih senior kepada yang muda. Nah, ini metode-metode ini di perguruan tinggi yang harus bisa kita promosikan. Jadi dengan demikian ketika ada tawaran ideologi-ideologi teror, maka dengan sendirinya akan tertolak. Kira-kira begitu, Pak. Kalau untuk daerah-daerah yang selama ini masuk kategori daerah rawan terorisme, Ya. apakah ada perhatian khusus, Pak? Diberikan perhatian khusus di masa pandemi sekarang ini, karena ya terutama daerah-daerah yang biasa terjadi aksi-aksi terorisme, aksi radikalisme. Kira-kira sekarang ini tinggal berapa daerah, terus BNPT bekerja sama dengan Polri dan TNI, apakah memberikan artinya fokus terhadap daerah-daerah tersebut, Pak, untuk mengatasi atau menanggulangi dan sebaiknya kita mencegah gitu loh. Iya. Memang kita menganalisis indeks kerawanan terorisme dan radikalisme, tapi selama ini kita jadikan sebagai sebuah referensi. Jadi kami tidak mempublis karena kita khawatir menjadi hal yang membuat ketidaksenangan kepada daerah-daerah tertentu. Namun demikian, beberapa program kita termasuk melakukan monitoring didasarkan hasil mapping. Satu hal yang perlu kita ketahui, mungkin pernah mendengar adanya juga program pembinaan terhadap Foreign Terrorist Fighter, FTF. Nah, ini pernah dilakukan dan kemudian juga mereka sudah kembali ke daerah asal masing-masing. Ini juga menjadi referensi kami untuk melakukan monitoring. Jadi bahkan juga kita bekerja sama tentunya dengan jajaran TNI Polri
dengan unsur pemerintah daerah untuk memahami, mengerti, dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih ekstra terhadap keberadaan mereka di lingkungan masing-masing. Jadi ini menjadi bagian yang program kita laksanakan dari sekian 34 provinsi yang ada di Indonesia, beberapa memang menjadi fokus perhatian kita. Namun ini tidak diumumkan secara luas, tetapi secara aktivitas kita telah mengarah untuk lebih dekat dalam hal monitoring, dalam hal melakukan upaya mendorong terjadinya reintegrasi mereka dengan masyarakat. Itu mau tidak mau harus kita evaluasi, apakah mereka bisa diterima, terus kemudian apakah mereka terjadi perubahan di dalam tindakan, apakah mereka kembali kepada lingkungan yang membahayakan mereka. Terkadang monitoring kita juga didukung dengan teknologi informasi, jadi tidak selalu menghadirkan petugas, tetapi dengan sarana teknologi informasi yang ada, kita berharap apa yang sedang mereka lakukan itu menjadi bagian yang kita pantau. Nah, itu dapat dikatakan menjadi referensi kita untuk berada di daerah-daerah tertentu, sehingga kita bisa lebih kepada memprioritaskan keberadaan dan aktivitas mereka-mereka yang selama ini dalam pantauan kita. Gitu. Jadi monitoringnya diintensifkan gitu Pak ya? Benar, jadi berdasarkan selektivitas prioritas hasil dari mapping. Ya. Ini Pak, mungkin sebagai closing, kita kepengen tahu nih Pak, ada pesan khusus dari Bapak Presiden, apalagi Pak kepada Bapak setelah dilantik sebagai Kepala BNPT Pak. Iya. Sekaligus closing Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami dilantik bertugas sebagai Kepala BNPT pada tanggal 6 Mei tahun 2020, jadi tentu 2 bulan yang lalu, yang tentunya juga masih pada waktu itu suasana COVID ya. Jadi setelah kegiatan pelantikan, Bapak Presiden mengajak kami ke dalam sebuah ruangan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami. Pesan-pesan yang beliau sampaikan adalah lebih untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, terutama adalah untuk memoderasi. Yang beliau sampaikan itu adalah memoderasi pemikiran-pemikiran radikal teror dengan bekerja sama dengan unsur-unsur tokoh-tokoh agama, dengan ulama-ulama yang ada. Jadi hal ini dikandung maksud agar upaya-upaya pencegahan dalam penanggulangan terorisme ini bisa lebih dimaksimalkan. Kemudian beliau juga berpesan program deradikalisasi yang telah berjalan baik di 2 tempat yang beliau sampaikan di Jawa Timur, di Lamongan, dan di Sumatera Utara di Deli Serdang. Ini perlu dikembangkan di daerah lainnya. Nah, oleh karena itu kami telah melakukan survei, mapping, mempelajari berdasarkan dari sebaran kelompok-kelompok jaringan teror maupun napiter, ex-napiter, untuk menjadi tempat-tempat yang nantinya akan dilakukan program tambahan deradikalisasi yang intinya berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan dari mantan napiter yang telah kembali ke masyarakat. Nah, jadi program-program pendekatan kesejahteraan inilah nanti yang akan realisasinya itu kita bekerja sama dengan kementerian lembaga, dengan
jajaran BUMN juga, dengan unsur masyarakat, sehingga mereka nanti memiliki aktivitas yang menopang tingkat kesejahteraan mereka. Jadi itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan hari ini langkah-langkah untuk pemenuhan hal itu kita coba wujudkan. Jadi sudah dipersiapkan, kemudian juga pendekatan kepada tokoh agama, kepada alim ulama kita wujudkan dengan adanya pembentukan gugus tugas pencegahan yang terdiri dari tokoh agama, termasuk tentunya tokoh-tokoh agama yang bukan beragama Islam, juga sama-sama akan nanti kita wujudkan dalam satu wadah, sehingga bisa saling wadah untuk tukar-menukar informasi permasalahan yang dihadapi, dan dapat tetap membangun sebuah semangat toleransi dalam beragama, tidak terjadinya mispersepsi di dalam menilai sebuah tindakan-tindakan teror yang hari ini terkadang di antara mereka seolah-olah sedang berjuang mengatasnamakan agama tertentu, yang tentunya ini harus dibahas oleh ahli-ahli agama, sehingga kerukunan umat beragama, toleransi dalam beragama ini bisa tetap terpelihara dengan baik di negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Jadi itulah yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih. Terima kasih atas obrolan dan diskusinya sore ini. Sobat RM, terima kasih telah menyaksikan acara Ngopi Yuk hari ini. Sampai berjumpa pada acara dan program Rakyat Merdeka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk.